Sejak September 2014 hingga Oktober 2022 lalu, Universitas Lambung Mangkurat atau ULM berada di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Sutarto Hadi selama 2 periode. Hingga kini, ia telah menyelesaikan masa bakti sebagai Rektor ULM dengan berbagai capaian. Di antaranya, ULM yang memperoleh akreditasi A dari BANPT sejak 2019. Pada masa jabatan beliau pula, ULM resmi menyandang status sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau PTN BLU sejak Senin 14 Maret silam. Tidak lama setelah pergantian status ULM ini, Prof. Sutarto Hadi digantikan Prof. Ahmad Alim Bahri yang selanjutnya resmi menjabat sebagai Rektor ULM periode 2022 hingga 2026 dengan agenda pelantikan yang telah dilaksanakan pada Selasa 4 Oktober 2022 di Jakarta oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Dalam melanjutkan program kerja yang telah lalu, menjadi tanggung jawab Prof. Ahmad juga untuk mempersiapkan pengambilan langkah-langkah terkait pola pengelolaan ULM yang kini menjadi PTN BLU. Tentunya, penetapan sebagai PTN BLU menjadikan ULM memiliki fleksibilitas yang lebih dalam hal pengelolaan keuangan. Lantas, bagaimana tonggak kepemimpinan Universitas Lambung Mangkurat di tangan Prof. Ahmad? Selengkapnya akan dibahas bersama saya, Rara Konita, dalam Realita Impian Kampus Perjuangan di tangan pemimpin baru ULM. Telah kita saksikan bersama perjalanan Universitas Lambung Mangkurat dengan rektor terdahulu, kemudian dilanjutkan oleh sosok baru yang menjadi harapan seluruh sivitas akademika dan mahasiswa dalam membawa nama ULM ke arah perubahan yang lebih baik. Hadir bersama saya Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI, selaku Rektor ULM periode 2022 sampai dengan 2026. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah datang dan berhadir di sini, Prof ya. Terima kasih sama-sama atas undangannya. Dan selamat juga nih, Prof, untuk dilantiknya Prof sebagai rektor. Oke, terima kasih. Nah, gimana nih kabarnya, Prof? Sebelumnya? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Insya Allah baik-baik saja. Nah, masih baru beberapa bulan dilantik nih ya, pasti belum banyak nih yang kenal sama rektor baru kita, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI nih, atau yang lebih akrab disapa Prof. Ahmad ya, Prof? Siap. Nah, beliau ini kelahiran tanah Sulawesi, tepatnya di Pangbuluran nih, pada 31 Desember 1967, bener nggak tuh, Prof? Betul. Nah, Prof. Ahmad ini menyelesaikan jenjang S1 dan S2-nya di Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil jurusan manajemen nih. Betul. Kemudian S3-nya beliau ada di jurusan ilmu ekonomi di universitas yang sama nih. Ya. Dan pada tahun 2007 beliau lulus dari program S3-nya dan resmi memperoleh gelar doktor. Nah, berdasarkan informasi yang tim peroleh nih, Prof. Ahmad ini mulai aktif mengajar sebagai dosen di ULM itu sejak tahun 1995 ya, Prof ya? April 96. Nah, sudah hampir 2 bulan berlalu nih, ya, Prof ya. Sejak dilantik sebagai rektor nih. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa mahasiswa nih, ternyata masih banyak gitu, Prof, yang belum tahu tentang visi misi nih tentang rektor barunya. Betul. Nah, sebenarnya apa aja sih, Prof, yang menjadi highlight dari visi misi Prof? Silakan, Prof. Saya kira yang pertama memang ULM itu kan fokusnya pada bidang pengembangan lahan basah. Nah, lalu kemudian kita berharap bahwa Universitas Lambung Mangkurat itu akan menjadi salah satu perguruan tinggi yang unggul ya di bidang pengembangan lahan basah. Kemudian tentu saja karena tuntutan perkembangan dunia, maka tentu saja salah satu dari visi yang saya usung kemarin adalah terkait dengan wirausaha atau entrepreneurship. Ini menjadi sebuah visi karena dalam rangka memberikan jawaban terhadap tantangan yang dihadapi oleh ULM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan sebagai perguruan tinggi negeri BLU.
Betul. Nah, kita semua ini tahu ya Prof ya bahwa Prof ini punya latar belakang nih sebagai aktivis mahasiswa gitu. Oh ya. Ya, yang pastinya paham betul nih Prof kalau misalnya posisi mahasiswa itu vital gitu Prof ya di universitas gitu. Nah, dalam pernyataan Prof baru-baru ini ada pada media menyebutkan bahwa akan memastikan nih untuk merangkul dan melibatkan mahasiswa dalam memajukan ULM. Nah, apakah hal ini juga menjadi sorotan dari visi misi Prof dan sebenarnya bentuk komunikasi seperti apa gitu yang mau Prof jalin? Jadi dalam pandangan saya bahwa mahasiswa itu adalah aset yang paling utama bagi setiap perguruan tinggi. Karena coba Anda lihat semua, kita dalam pengukuran indikator kinerja utama perguruan tinggi, yang paling banyak itu adalah yang terkait dengan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa ini adalah merupakan salah satu key factor atau faktor kunci yang sangat menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa. Pada saat kita akreditasi yang ditanyakan IPK-nya mahasiswanya berapa, prestasi mahasiswa tingkat provinsi apa, tingkat regional berapa, tingkat nasional apa, kemudian tingkat internasional apa. Lalu kemudian mahasiswa tentu saja dengan segala kemampuan yang dia miliki, maka yang perlu dibangunkan kampus itu kan sebenarnya intinya adalah membangun kemampuan sumber daya manusia masa depan bangsa ini yang terletak di mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sebagai kunci. Mahasiswa adalah salah satu kunci utama untuk menentukan tingkat keberhasilan setiap perguruan tinggi, termasuk Universitas Lambung Mangkurat. Nah, baik, Prof Ahmad nih, mahasiswa ini banyak sekali menaruh harapan pada sosok idaman nih yang akan bertanggung jawab penuh pada perubahan ULM. Nah, untuk bisa percaya dan bekerja sama dalam memajukan tadi ya Prof ya, mahasiswa itu butuh rektor yang mau menerima kritik dari mereka gitu. Apakah peran penting mahasiswa ini juga Prof representasikan gitu dalam visi misi Prof? Oh ya, pada saat proses pencalonan rektor kan setiap calon rektor sudah memaparkan visi misinya di hadapan badan eksekutif mahasiswa. Pada saat itu di General Building. Lalu kemudian dihadiri oleh saya tidak tahu berapa banyak mahasiswa, akan tetapi ruangannya hampir full. Nah, oleh karena itu saya kira sudah jelas bahwa salah satu fokus perhatian bagi saya sebagai rektor terpilih tentu saja adalah bagaimana bekerja sama dan memberikan dan menjadikan mahasiswa sebagai salah satu core yang harus ditangani secara serius, baik dalam hal pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, ya. Nah, baik dari visi misi yang membuat Prof terpilih sebagai rektor tadi, sebenarnya apa sih Prof capaian yang mau diwujudkan gitu selama satu periode kepemimpinan ini dan gimana juga langkahnya nanti yang mau diambil? Saya kira banyak hal. Yang pertama tentu saja kita ingin memastikan bahwa prestasi yang diraih oleh Universitas Lambung Mangkurat semakin baik, ya. Kemudian yang kedua, ya tentu saja capaian-capaian prestasi mahasiswa harus terukur dan mendukung pencapaian indikator kinerja utama bagi Universitas Lambung Mangkurat. Dan tentu saja prestasi-prestasi mahasiswa ini hanya bisa ditorehkan atau bisa diraih tentu dengan cara berkolaborasi, bersinergi antara mahasiswa dengan sivitas akademi perguruan tinggi di internal ULM. Tanpa itu saya kira sulit untuk diwujudkan. Jadi kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama. Oleh karena itu, silahkan mahasiswa kalau ingin memberikan masukan. Yang jelas, tata nilai yang kita bangun di kampus adalah tata nilai yang berbudaya. Oleh karena itu, kritikan-kritikan yang disampaikan oleh siapapun, apa itu mahasiswa, apa itu dosen, apa itu pegawai, harus bersifat konstruktif. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang banyak mendengar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang responsif terhadap apa yang disampaikan, terhadap aspirasi yang disampaikan oleh sivitas akademika ULM. Makanya saya hadir hari ini. Jadi semakin banyak aktivitas mahasiswa yang dilakukan, tentu saja diharapkan akan semakin memperbaiki atmosfer akademik di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Karena hanya dengan atmosfer akademik yang sehat, yang mampu melahirkan
mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang berkualitas dan berdaya saing ketika masuk di dunia pendidik, sudah masuk pada dunia lapangan kerja. Sepertinya semua udah paham nih bahwa seorang rektor itu memiliki jadwal yang padat ya Prof ya. Tapi hari ini Prof Ahmad ini hadir bersama kami sehingga ini menjadi kesempatan yang sulit terulang gitu untuk bisa menyampaikan segala harapan dan saran dari semua mahasiswa kepada sosok pemimpin baru kampus tercinta kita. Nah, sebelumnya Prof dari tim kreatif ini telah mengumpulkan beberapa aspirasi nih dari mahasiswa melalui Google Form yang disediakan oleh LPM Intro dan berikut aspirasi mahasiswa yang akan saya bacakan nih. Nah, tapi tidak hanya sekadar didengar nih, Prof. Kami juga perlu tahu tanggapan Prof agar para mahasiswa yang mengirim ini bisa merasa tersampaikan gitu langsung. Nah, tetapi untuk identitas sengaja tim anonimkan agar mahasiswa bisa lebih leluasa gitu. Nah, jadi kami mohon kesediaan Prof ya untuk memberikan tanggapan. Baik. Yang pertama, fasilitas penunjang perkuliahan, baik ULM di Banjarmasin dan Banjarbaru perlu lebih dimaksimalkan. Mengingat masih banyak fasilitas-fasilitas yang minim, belum lengkap, rusak, ruang kelas yang sedikit, minimnya penerangan, serta pengadaan tempat kegiatan mahasiswa di bidang pengembangan diri, sehingga dirasa belum bisa memberikan kenyamanan dan keefektifan kegiatan perkuliahan. Waduh, baik di Banjarmasin dan di Banjarbaru ini berarti bukan program studi tapi universitas ya Prof ya. Nah, bagaimana di Prof tanggapannya? Bahwa beberapa tahun terakhir sudah terbangun sekitar 12 gedung baru melalui program 7-in-1 yang didanai oleh Islamic Development Bank. Kebetulan pada saat penyusunan proposal pengajuan ke Islamic Development Bank itu salah satu tim inti yang terlibat adalah saya. Dan akhirnya saya tidak menyangka kalau saya akan jadi rektor pada saat ini. Nah, tentu saja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki mulai dari ketua program studi, kemudian ketua lembaga penelitian, kemudian sekretaris program doktor, kemudian wakil rektor 1, lalu kemudian saat ini menjadi rektor. Ini adalah sebuah modal besar yang saya miliki untuk melakukan improve terhadap semua sarana dan prasarana kampus. Sekedar teman-teman tahu semua bahwa tanggal 4 Oktober saya dilantik sebagai rektor Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian ketika selesai dilantik, saya tidak langsung pulang ke Banua, ke Banjarmasin. Yang saya lakukan adalah tanggal 5 pagi itu saya sudah melakukan diskusi dengan Biro Ortala di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tujuannya apa? Dalam rangka mempercepat proses penyusunan SOTK dan Statuta Universitas Mangkurat yang dilengkapi dengan Renstra. Ini tujuannya adalah dalam rangka melakukan akselerasi pelaksanaan program kerja serta tata kelola organisasi yang bertujuan untuk membangun atmosfer akademik ULM yang lebih baik. Lalu kemudian pada hari itu juga tanggal 5 sore siang saya langsung ke Bappenas berdiskusi dengan Direktur Pendidikan Tinggi di Bappenas. Kalau yang namanya Direktur Pendidikan Tinggi di Bappenas itu adalah direktur yang menangani pembangunan sarana dan prasarana kampus seluruh perguruan tinggi yang ada di tanah air. Namanya Pak Dr. Tatang. Saya sudah diskusi berjam-jam dengan beliau. Tentu tujuannya adalah dalam rangka mendapatkan gambaran bagaimana strategi dan proses untuk mendapatkan pendanaan dalam rangka membangun sarana dan prasarana kampus Universitas Lambung Mangkurat yang lebih baik lagi. Ya. Jadi saya belum pulang ke Banjar sudah action untuk mencari untuk berjuang bagaimana mendapatkan sumber pendanaan dalam rangka membangun sarana dan prasarana kampus yang lebih baik sehingga mampu menciptakan lingkungan kampus yang lebih kondusif. Dan yang saya lakukan sebagai rektor yang belum 2 bulan sudah berupaya semaksimal mungkin melalui berbagai macam jalur. Di Bappenas saya bicara, saya ingin supaya program-program ULM itu masuk dalam blueprint Bappenas. Yang pertama melalui SBSN, yang pendananya dari APBN.
Kemudian yang kedua, saya berharap ULM bisa dimasukkan blueprintnya untuk mendapatkan pendanaan pembangunan sarana dari bilateral, ya. Jadi negara dengan negara. Kemudian bisa dengan multilateral. Saya bilang yang mana saja, yang penting ULM dapat. Intinya itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih, Prof. Nah, diharapkan program-program BLU dapat terrealisasikan dan menunjang pendanaan ULM. Nah, misalnya mungkin untuk fasilitas tadi ya, Prof. Nah, dan kedepannya bisa bertransformasi lebih baik menjadi PTNBH. Wah, ini lebih menarik lagi nih, Prof. Masih berkaitan dengan fasilitas, tapi dengan mengkritisi status ULM nih sebagai PTN BLU sekarang. Nah, bagaimana ditanggapannya, Prof? Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai PTN BLU, maka itu kan hanya sebenarnya adalah merupakan strategi pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada masing-masing perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi BLU untuk memiliki kebebasan dalam pengelolaan sistem keuangan universitas. Ya, kalau dulu, kalau pada saat kondisi kita masih satker, kalau mahasiswa bayar SPP, terkumpul di bank, kemudian diserahkan ke kas negara. Nah, sekarang tidak lagi. Setelah berstatus PTN BLU, maka keuangan pendapatan yang diperoleh universitas itu tidak lagi diserahkan ke kas negara, akan tetapi bisa digunakan secara langsung oleh universitas perguruan tinggi BLU-nya, akan tetapi pertanggungjawabannya akan berlapis-lapis. Karena yang pertama, perguruan tingginya harus diaudit oleh akuntan publik, akan diperiksa oleh pihak oleh BPK, oleh Inspektorat Jenderal, dan internalnya ada SPI. Ya, jadi oleh karena itu kemandirian universitas juga semakin dituntut, karena perguruan tinggi BLU sudah bisa menjalankan bisnis yang melekat pada proses akademik yang berlangsung di Universitas pada setiap perguruan tingginya. Lalu kemudian aset-aset yang kita miliki juga bisa digunakan untuk mendapatkan pendapatan. Betul, berarti mekanismenya ini sudah sangat jauh berbeda. Oh, ya, Prof, jauh ya? berbeda. Nah, oleh karena itu operasional perguruan tinggi BLU itu diatur oleh 2 kementerian. Untuk operasional BLU-nya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Untuk implementasi proses tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, berarti sudah diatur sedemikian rupa ya, Prof? Oh ya, pasti. Sebenarnya ada nggak sih, Prof, fasilitas-fasilitas penunjang untuk mendukung perubahan status BLU menjadi BH ini nantinya? Nah, kalau kita berbicara PTNBH, ini juga perlu disosialisasi. Ya, ini perlu. BLU Universitas Lambung Mangkurat belum berjalan dengan optimal. Kita baru mau start. Tiba-tiba oleh kementerian dengan rektor yang baru ditantang untuk menjadi PTNBH. Maka 2 minggu yang lalu keluarlah surat dari Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti menetapkan Universitas Lambung Mangkurat sebagai salah satu perguruan tinggi yang segera akan didorong menjadi PTNBH. Dari 23 perguruan tinggi negeri yang akan didorong menjadi PTNBH, nomor urut 12 Universitas Lambung Mangkurat yang segera akan didorong menjadi PTNBH. Nah, ini juga tantangan. Butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, butuh dukungan dari seluruh sivitas akademika secara internal, lalu kemudian butuh dukungan dari seluruh stakeholder eksternal Universitas Lambung Mangkurat. ULM bisa mengejar itu. Baik, terima kasih. Karena ada resiko yang harus ditanggung. Kalau kita tidak menjadi PTNBH, memungkinkan kita akan menjadi perguruan tinggi cabang dari perguruan tinggi lain yang PTNBH. Tentu sivitas akademika ULM tidak ada yang ikhlas untuk menerima itu. Karena itu mari kita berjuang bersama. Nah, berakhirnya masa jabatan rektor terdahulu menyisakan hal yang perlu diperjuangkan terus nih. Misalnya tanggung jawab dan harapan.
pada masa kepemimpinan Prof. Sutarto Hadi selama 2 periode, tentu banyak program kerja yang telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab nih untuk memenuhi harapan seluruh sivitas akademika dan mahasiswa ULM. Salah satunya menjadikan ULM sebagai PTN BLU. Nah, dalam menjalankan fungsinya setelah LMMC maksud saya pindah ke tempat yang lebih luas, ternyata direncanakan akan menjadi rumah sakit nih. Nah, rencana ini sudah kami dengar dari April 2022 lalu, tetapi saat ini tidak lagi muncul kabar-kabar terbaru. Nah, sebenarnya apa yang terjadi nih, Prof? Apakah memang belum sempat terselesaikan oleh rektor terdahulu dan menjadi tanggung jawab Prof atau bagaimana nih, Prof? Ini kan bahagian dari pengembangan perguruan tinggi. Yang kita tidak miliki saat ini memang kita belum memiliki yang namanya teaching hospital, rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan itu pada satu sisi diharapkan akan menjadi sumber pendapatan perguruan tinggi atau income generating sebagai perguruan tinggi BLU, apalagi menuju perguruan tinggi PTNBH. Nah, kalau kita berbicara rumah sakit, itu salah satu yang saya diskusikan dengan Bappenas. Udah ada berarti Prof ya didiskusikan. Kenapa harus didiskusikan dengan Bappenas? Karena anggarannya itu sekitar 500 miliar. Ya, karena teaching hospital itu harus memiliki betul-betul dibangun berdasarkan spek rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan optimal terhadap seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, rumah sakit yang diharapkan itu adalah rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Sehingga total anggaran yang diperlukan memang cukup besar. Sekitar 400 sampai 500 miliar. Begitu. Nah, itulah yang saya sebut tadi, salah satu bahagian dari proses nego untuk mendapatkan sumber pendanaan, apakah itu bilateral antara sumber pendanaan dari negara, dari sumbernya yang berasal dari hanya satu negara, ataukah dari multilateral atau dari beberapa negara. Harus tahu sumbernya dulu, ya, Prof, ya? harus tahu dulu. Nah, setelah itu, setelah ada peluang untuk bilateral atau multilateral itu biasanya melalui misalnya World Bank, melalui misalnya Asian Development Bank, itu yang multi. Tapi ada juga sekarang yang bersifat bilateral seperti China, kemudian Korea, Jepang, Jerman. Mereka punya proyek-proyek seperti itu. Nah, itu yang saya jajaki dan saya diskusikan di Bappenas dengan Direktur Pendidikan. Nah, sekarang gambarnya itu, gambar rumah sakit itu ada di ruangan saya. Ada, sudah ada. Jadi kita dalam rangka persiapan menuju ke sana. Tapi tentu ini kan butuh waktu lama. Butuh proses dulu. Butuh proses, karena masuk dulu di proses pertama adalah kita mendiskusikan dengan kementerian kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Setelah dari sana mendapatkan persetujuan dari kementerian kita, barulah kementerian merekomendasikan untuk dikirim ke Bappenas. Setelah disampai ke Bappenas, baru Bappenas memasukkan ke dalam blueprint atau namanya blue book, ya, yang dimiliki oleh Bappenas. Setelah masuk di blue book di Bappenas, baru Bappenas mencarikan mitra sumber funding pendanaan ke luar negeri. Apakah itu ke bilateralnya, apakah itu ke multilateralnya. Jadi prosesnya itu panjang, ya, karena dananya besar. Ya. Nggak bisa instan juga, Prof. Oh, nggak bisa. Itu nggak bisa. Bisa. Berarti rencana-rencana ini sudah memang dicanangkan benar-benar. Oh, sudah, gitu, sudah begitu saya jadi direktur, saya minta semua ininya, lalu kemudian saya berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Langsung jalan gitu, Prof, ya. Langsung jalan. Betul. Ya. Nah, selain itu, Prof, kami mendapat kabar dari Antara News yang dipublikasikan pada Oktober lalu, bahwa ULM itu akan menjadi kampus digital nih, Prof. Nah, sebenarnya ini program kerja rektor lama atau memang murni dari Prof Ahmad nih? Siapapun rektornya harus menuju digital, ya. Dan pada saat saya wakil rektor 1 2014-2018 itu kan lahir Simari, ya, lahir Simari.
Saya juga tidak berhak untuk mengklaim bahwa itu adalah hasil kerjaan saya, tapi yang jelas inisiasinya pada saat itu. Begitu saya masuk wakil rektor 1, saya lihat tumpukan kertas untuk KRS yang ada berwarna-warni. Saya minta digudangkan pada saat itu, lalu kemudian saya tidak akan gunakan karena saya ingin ini. Kemudian saya panggil teman-teman di program studi ilmu komputer, buatkan ini, buatkan ini, buatkan ini. Jadi pada saat itu, akhirnya kemarin 1 minggu setelah saya jadi direktur, kita launching langsung yang namanya kampus digital bersama dengan Bank Indonesia, Bank BNI, Bank Mandiri, dan perbankan lainnya yang ada di Kalimantan Selatan. Tentu saja tidak berhenti sampai di situ, ya, karena launching kampus digital itu hanya merupakan salah satu trigger bahwa kita akan menuju ke sana. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan sarana dan prasarana. Skor 78,79 tadi itu bahagian dari belum terintegrasinya secara keseluruhan secara keseluruhan sistem informasi manajemen yang kita miliki. Nah, oleh karena itu ULM ke depan harus memiliki big data, lalu kemudian semua aktivitas itu berbasis pada teknologi informasi dalam rangka menciptakan transparansi dan efisiensi dalam rangka pengelolaan Universitas Lambung Mangkurat. Betul sekali. Nah, tadi sudah sama-sama kita dengar tentang apa saja nih program kerja rektor yang menjadi tanggung jawab rektor baru untuk menjalankan. Nah, tersiar kabar juga nih Prof, kalau misalnya ULM itu akan menjadi perguruan tinggi PTNBH yang tadi sudah kita singgung-singgung sedikit ya Prof ya. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab Prof Ahmad sebagai rektor baru untuk melanjutkan. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan nih Prof untuk mempersiapkan ULM dalam menyandang status PTNBH ini? Ya, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita sudah dapat surat dari kementerian perihal penetapan calon perguruan tinggi PTNBH yang akan didorong menjadi PTNBH 2023-2024. Salah satunya Universitas Lambung Mangkurat. Oleh karena itu, salah satu yang kita akan kejar sekarang adalah peningkatan skor di atas 400. Kita sekarang per hari ini sudah 133 sekian dari 78,79 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu ini kita kerjakan sudah hampir naik 100%. Pesat sekali ya Pak ya. Nah, kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa pemetaan seluruh titik yang tersebar di seluruh LM itu saya sudah lakukan. Nah, saya sudah lakukan pemetaannya kurang lebih 100 titik tuh yang harus dikerjakan. Lalu kemudian mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa eksekusi by system supaya segera memperlihatkan progres yang lebih signifikan lagi. Lalu kemudian yang kedua, tentu saja harus ada evaluasi secara real time dari capaian skor yang ada, karena day to day juga akan diikuti oleh kementerian perkembangannya. Nah, oleh karena itulah maka saya minta kepada seluruh sivitas akademika untuk mendukung hal ini. Daripada kita menjadi perguruan di cabang, ya lebih baik kita kerja keras sama-sama, bangun kekuatan, bangun sinergi, kolaborasi untuk melaksanakan tugas kita masing-masing dalam rangka pencapaian mengantar ULM menjadi perguruan tinggi PTNBH. Nah, kalau untuk indikator dari penilaian skornya itu apa aja sih, Prof? Indikatornya banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali, ada kemahasiswaan, kemudian tridharma perguruan tinggi, sumber daya manusia, manajemen tata kelola, lalu kemudian kerjasama pada berbagai level, nasional, regional, lokal, internasional, dan publikasi. Nah, tetapi nih Prof, ada juga satu hal penting yang perlu Prof ketahui nih. Pada kenyataannya, mahasiswa itu banyak yang belum memahami dan merasa belum terdampak betul-betul gitu dari status ULM sebagai PTN BLU. Nah, padahal perubahan status ini udah lumayan lama ya Prof ya. Nah, sepertinya ini perlu menjadi perhatian nih Prof. Karena mahasiswa ini juga berperan penting seperti kata Prof tadi. Nah, kira-kira gimana nih Prof? Jadi ternyata ULM itu sudah ditetapkan sebagai PTN BLU sekitar 9 bulan yang lalu. Memang kalau dilihat ini progresnya lambat. Ya, oleh karena itu sekarang harus dipacu
bagaimana segera kick off. Tetapi untuk lebih operasional dalam secara utuh sebagai perguruan tinggi BLU kan juga tidak terlalu mudah. Banyak dokumen yang harus dipersiapkan. Kalau tidak salah ada sekitar 20 dokumen yang harus 20 dokumen yang harus dipersiapkan, lalu kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian kita, lalu kemudian dilakukan proses adjustment, lalu kemudian setelah proses itu selesai, barulah kita secara full bergerak untuk menjalankan proses BLU. Jadi kita menghimpun tenaga dulu, Prof ya? Oh ya, pasti, gitu. Pasti. Nah, selanjutnya nih Prof, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan lagi nih dari mahasiswa yang sudah kami tampung sebelumnya. Oke. Boleh ya Prof ya? Boleh, tanya aja. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait dengan keringanan UKT nih. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang ULM telah menyandang status BLU yang mana mampu mengelola dana sendiri. Betul. Nah, apakah status tersebut itu juga berpengaruh gitu, Prof, dalam program usaha mandirinya dan akhirnya mampu menurunkan UKT atau bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Jadi yang penting diketahui tentang konsep BLU itu gini. BLU itu kan Badan Layanan Umum. Berarti yang garis bawahi adalah layanan. Ya kan? Nah, ketika kita berbicara konsep itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, kalau nggak salah nomor 17 ya, tentang BLU, maka konsepnya itu adalah pelayanan meningkat tetapi biayanya tidak boleh naik. Iya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Ya, meskipun rapat kemarin ya, saya rapat dengan kementerian kita rapat di kementerian, rapat koordinasi Jakarta, UKT boleh naik. Ya kan? UKT boleh naik. Khusus untuk grade tertentu. Ya. Akan tetapi itu kan harus dikaji betul. Ya. Karena BLU itu peningkatan pelayanan dengan biaya yang murah. Bagaimana supaya murah? Nah, itulah sebabnya perguruan tinggi BLU diberikan kesempatan untuk mencari sendiri sumber-sumber pendapatan lain di luar SPP yang namanya income generating. Nah, sehingga perguruan tinggi BLU diberikan kesempatan, misalnya ada aula, ada apa, disewakan ke pihak lain agar pendapatan BLU bisa meningkat. Ya kan? Untuk supaya SPP tidak melambung-lambung tinggi naik. Minggu lalu saya sudah MOU dengan BPJS Kesehatan agar peserta BPJS dari Sivitas Akademika ULM itu dimigrasikan ke klinik yang dimiliki oleh ULM sehingga dananya masuk di situ, sehingga SPP bisa ditahan kenaikannya gitu loh. Baik, ya? Sudah diatur sebenarnya, Prof ya. Nah, sudah diatur, sisa bagaimana melaksanakan. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Ya. Hingga saat ini fasilitas penunjang perkuliahan masih belum maksimal. Ya. Apakah belum ada anggaran untuk hal demikian atau bagaimana nih, Prof? Silakan, Prof. Fasilitas perkuliahan. Kan kalau kita bicara fasilitas itu, ya. Konsumen itu kan begini, konsumen itu selalu menuntut untuk diberikan lebih banyak. Betul sekali. Ya, konsumen itu dalam artian mahasiswa, ya kan? Saya juga sebagai konsumen, tapi posisinya sebagai dosen, ya kan? Lalu kemudian posisinya berubah jadi rektor, lalu kemudian saya menjadi pelayan, menyediakan penyedia, betul. Sebagai penyedia. Yang perlu diketahui adalah bahwa dalam proses bisnis itu, apapun itu dilakukan, salah satu faktor constraint itu adalah budget. Ya kan? Kalau misalnya pingin fasilitas yang berlebihan, ayo kita rapat, kemudian kita naikkan SPP misalnya. Bisa sebenarnya. Bisa itu dilakukan. Tetapi kita harus ketahui, perguruan tinggi yang paling murah SPP-nya seluruh Indonesia adalah ULM. ULM. Coba cek ke perguruan tinggi lain. Tapi kan persoalannya di ULM itu ada 11 fakultas, ada 1 pasca sarjana, ada 123 program studi.
Ada 33.000 sekian mahasiswa yang membutuhkan itu semua. Baik nih, pertanyaan terakhir nih Prof, terkait problem yang jadi salah satu sorotan itu adalah seringnya terjadi banjir nih di lingkungan kampus. Apakah pihak universitas juga sudah melakukan tindakan dan antisipasi gitu untuk mengatasi hal tersebut? Dan bagaimana caranya? Oke, ini 2 hari yang lalu kampus ini banjir nih. Betul sekali. Kemudian masuk di lantai 1. Lalu kemudian saya jalan. Ya. Lalu kemudian saya telepon Pak Wali Kota. Kebetulan Pak Ibnu Sina itu salah satu mahasiswa yang pernah saya bimbing pada saat dia mengambil program magister. Wah, berarti... Pak Wali, ini kampus banjir nih. Kampusnya Pak Wali juga kan? Kan gitu ya. Nah, lalu kemudian proses itu ditindaklanjuti. Sekarang sudah alatnya, mereka sudah sedang kerja. Nah, kemudian insya Allah tahun 2024, Dinas PUPR Kota Banjarmasin akan memprogramkan untuk revitalisasi sungai di sekitar kampus. Oh, berarti sudah direncanakan baik-baik nih ya Prof ya? Sudah, kita sudah mulai, tapi memang perlu proses. Karena yang namanya anggaran dari pemerintah itu tidak serta-merta langsung bisa digunakan tanpa perencanaan, tanpa sistem penganggaran dan sebagainya. Baik nih, jadi itu tadi pertanyaan terakhir nih untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Terima kasih banyak ya Prof Ahmad atas tanggapannya, dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menitipkan pertanyaannya nih. Nah, jadi tadi ada tanggapan Prof terkait UKT yang tidak berbanding lurus gitu Prof ya. Usahanya naik tapi biayanya mau turun gitu. Betul. Lalu tentang fasilitas yang ternyata sedang diupayakan terus, dan masalah banjir tadi ada di tahun 2024 sudah akan turun nih. Mudah-mudahan turun ya dari Dinas PUPR. Ya, harus dikawal itu. Betul, tentang revitalisasi tadi Prof ya? Ya. Baik. Nah, di awal tadi Prof Ahmad sudah menyampaikan visi misi, program, dan goals yang ingin disukseskan gitu selama masa kepemimpinannya. Nah, sebenarnya untuk menyukseskan hal tersebut, peran seluruh sivitas akademika itu penting ya Prof ya? Sangat penting. Betul. Nah, lalu bagaimana nih Prof, pandangan Prof sendiri terkait sikap yang seharusnya diambil gitu oleh para sivitas akademika ini untuk sama-sama menyukseskan program Prof nanti? Sikap yang paling penting bagi seluruh sivitas akademika adalah membangun sinergi yang kuat, membangun kolaborasi yang utuh, baik secara internal maupun secara eksternal, sehingga ULM memiliki kekuatan yang utuh, menyongsong, mengantarkan ULM untuk menjadi PTN BLU yang sukses, lalu kemudian masuk melangkah pada PTN BH yang sudah siap mandiri. Sama-sama bersinergi. Sama-sama bersinergi. Kata kuncinya adalah kayu baimbai. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Luar biasa. Nah, di awal tadi Prof Ahmad sudah menekankan nih tentang pentingnya peran mahasiswa dalam menjadikan ULM sebagai universitas yang unggul nih. Prof juga menanggapi terkait aspirasi mahasiswa yang mana beliau mengupayakan nih untuk turun langsung dan dalam memperjuangkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian juga dalam pengembangan status ULM yang ditargetkan akan berganti menjadi PTNBH pada tahun 2024 ya Prof ya. Nah, salah satu langkah ULM untuk menyandang status PTNBH yaitu pengembangan klinik LMMC saat ini sudah menjadi rumah sakit dicanangkannya. Nah, terakhir tentang fasilitas yang tadi dipertanyakan kembali oleh mahasiswa ya Prof ya, bahwa Prof ini sudah memulai proses nih dalam penyediaan fasilitas penunjang ini. Kita sudah sampai di penghujung acara talk show kali ini, tapi sebelum itu izinkan kami menyerahkan special gift nih untuk Prof berupa surat yang berisi kumpulan aspirasi mahasiswa nih Prof. Dan mereka mengirimkan ini tentunya dengan harapan bahwa aspirasinya bisa didengar oleh rektornya gitu ya. Semoga Prof bisa menyempatkan untuk membaca isinya di waktu luang Prof ya. Tentu saja, saya akan baca dan mudah-mudahan apa yang tertulis di sini sudah ditindaklanjuti. Baik ya. Mohon diterima Prof ya. Terima kasih. Oke, makasih ya, makasih. Nah, Sobat Intro, pemberian special gift tadi harus mengakhiri episode talk show kita bersama Rektor baru, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SE MSI. Saya Rara Kodita, pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show realita selanjutnya.